Hai Grioso People, salam jumpa di channel PT Putra Hamim Suada. Senang sekali saya Nila Rohmatin dapat menjumpai Anda dalam bincang properti pada hari ini. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Chandra. Siap. Salam kenal Pak Chandra. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi Pak Chandra ini kebetulan sedang mencari hunian gitu Pak ya? Iya. Yang lokasinya di dekat Surabaya. Siap. Betul. Nah, boleh diceritakan Pak, kira-kira hunian seperti apa yang Pak Chandra ini sedang Pak Chandra cari, seperti itu? Iya. Oke. Kalau dari saya sendiri sebenarnya pengen mencari rumah ya nggak terlalu jauh dari Surabaya, tapi ya masih berdekatan dengan Surabaya. Jadi kemarin saya ada sempat untuk mencari-cari, ya searching sana sini. Ternyata ya ada tertarik sih untuk lebih dalam mengetahui atau mengenal lebih dalam perumahan Grioso ini gitu loh. Jadi makanya untuk saat ini saya sendiri ingin bertanya lebih banyak untuk lebih mendetail lah apa aja dan bagaimana tentang Grioso itu sendiri. Baik. Gitu sih Mbak Nila. Iya Pak Chandra. Kebetulan di sini juga sudah ditemani, Iya. saya juga sudah ditemani dengan Bapak Manajer dari Grioso, Pak Iya. Adam. Siap. Salam kenal Pak Adam. Ya, salam kenal. Kabarnya baik Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya Pak, menghubungkan dari pertanyaan Pak Chandra tadi, Iya. beliau sedang mencari hunian dan kebetulan tertarik dengan Grioso. Mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya mengenai apa saja keunggulannya dari Grioso itu sendiri. Dari Grioso sendiri Iya. ya. Jadi sebetulnya pilihan yang sangat tepat ya, kalau Pak Chandra ini memutuskan untuk membeli rumah di Grioso. Kenapa? Karena kita memiliki beberapa keunggulan ya, di antaranya yang paling utama adalah soal kepemilikan lahan. Ya, lahan ini telah dikuasai oleh PT Putra Hamim Suada selaku developernya Grioso. Ya, kita menguasai sudah lebih dari 10 hektar. Ya, yang jelas kita sudah menguasai lahannya dan itu adalah termasuk dari aset perusahaan. Gitu. Iya. Nah, yang pertama itu, terus yang kedua secara lokasi, secara lokasi perumahan ya. Perumahan kita ini berada di desa Tambak Oso, ya, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Tapi yang jelas lokasinya ini sangat dekat dengan Surabaya. Nah, kan kebanyakan orang ini kan bekerja di Surabaya, Iya, tapi benar. cari tempat tinggalnya di Sidoarjo. Iya, Nah, gitu kan. Nah, sehingga tujuannya seperti apa? Karena kalau mau membelanjakan uang ya, punya uang 500 juta, Bapak mau belanjakan di Surabaya, dapatnya tanah itu kecil. Betul. Ya, betul. tapi kalau dibelanjakan di sini, dapatnya itu lahannya besar. Iya, betul. Bisa 90 meter persegi atau up. Iya. Nah, gitu. Nah, satu soal legalitas kepemilikan lahan. Yang kedua soal akses lokasi. Kita sangat dekat dengan Surabaya sehingga memudahkan untuk kita itu nilai investasinya naiknya cepat. Seperti itu kurang lebihnya. Secara spesifikasi bangunan kita juga unggul. Karena kalau Bapak boleh lihat, kita bangunan kita tinggi ya, 5 meter Pak. Dari 5 meter, kita kan kebetulan ada di ini ya, di lokasi yang tropis. Cuaca panas. Oh iya. Sehingga plafon kita tinggi 5 meter ini memudahkan Bapak untuk tinggal di rumah yang sirkulasi udara dan juga cahayanya itu berjalan dengan lancar. Dingin lah ya. Dingin. Iya. Kurang lebih seperti itu. Pak Chandra sebelumnya sudah melihat ke lokasi Pak untuk bangunannya kita? Belum sih, selama ini Oh, masih dari ya foto atau video, yang ada sosmed kita sosmed, Pak, ikut Pak. ya. Sudah ikut Pak. Follow ya? Belum. Oh, nanti di follow. Instagram, ada Twitter. Iya. Kita Instagram kita Grioso. Ya. Grioso ya, hanya Grioso aja. Oh, Jadi iya. nanti bisa di di follow di bawah ini ya. Iya. Di bawah ini di follow sama Siap. di like Pak. Kita sering update di situ Oh, sebenarnya. gitu ya, aktif ya? Aktif. Oke. Soal progresnya seperti apa, Iya. terus kemudian harganya nanti seperti apa, ya. Berapa? Iya. Kemudian juga progres sudah ya. Aku Progres? ngomong apa lagi? Iya, harusnya? udah. Progres sudah ya. Sudah. Kalau ini Pak Dam, untuk maaf ya, saya karena saya juga memang belum membeli rumah, tapi ada beberapa kawan lah, teman, rekan kerja juga itu
ada kejadian nih yang nggak mengenakan sebenarnya. Jadi dia udah beli rumah, dia udah ya karena tertarik dengan iklan-iklan yang dijanjikan, ya macam-macam lah. Ya nggak bisa saya sebut merek ya, perumahan mana. Cuman dari iklan itu membuat teman sama rekan itu untuk ya berharapnya lebih, ekspektasinya lebih, gitu loh. Itu satu. Yang pertama, yang kedua, ada temen yang sudah terlanjur membeli, memang sudah bisa realisasi, tapi rumah sama hal yang istilahnya foto atau video yang di iklan itu nggak sesuai dengan rumah yang nyatanya dibangun, gitu loh. Ya itu tadi mungkin spek, tapi banyak yang seperti itu yang pertama. Yang kedua, masalah ini legalitas nih. Ya, jadi ada juga kawan yang kapan hari tergiur dengan perumahan yang berbasis entah itu tanpa riba, tanpa apa itu segala macam lah ya. Tapi ujung-ujungnya sampai detik ini nggak terbangun dan jadi masalah itu, gitu loh. Ya itu makanya itu kan berarti salah satu yang menjadi kita harus berhati-hati sebagai konsumen, antisipasi gitu loh. Jadi bukan berarti kita ini ya cerewet apa gimana, tapi itu harus saya utarakan sekarang. Jadi saya tanyakan legalitasnya Griaos ini bagaimana, terus kelengkapan surat-suratnya, sertifikat atau lain-lainnya. Apakah nanti ada yang seperti yang saya takutkan itu terjadi, kan saya juga nggak mau, gitu loh. Jadi mungkin kalau dari harga-harga yang kemarin teman-teman saya beli itu memang tergiur dengan harga-harga murah, gitu loh. Tapi ternyata ya nggak sesuai, bahkan nggak sampai realisasi. Jadi masalah di sekarang, gitu. Itu yang saya mau tanyakan juga sih. Iya betul Pak. Jadi gini, memang sangat penting sekali untuk pembeli ini smart ya. Nah, sekarang dengan kecanggihan digital kita sudah bisa cari tahu seperti apa sih developer yang dia itu sehat. Betul. Nah, makanya kita sendiri kalau ada pembeli yang mau tahu tentang legalitas kita malah senang. Bahkan kita selalu mengarahkan ke DPM PTSP atau Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ada di Sidoarjo. Nanti bisa disamperin ke sana menanyakan tentang legalitas kita. Kita malah lebih senang. Itu bisa dicek ya? Bisa dicek, boleh. Gitu. Kalau misalkan mau lihat datanya di kantor kita bisa kasih. Gitu. Nah, misalkan mau lihat tentang site plan kita. Site plan itu kalau mau dibikin sendiri bisa, Pak. Bisa bikin sendiri bisa. Semua developer bisa. Tapi yang membuat legal atau tidaknya itu adalah tanda tangan dari pimpinan kabupaten atau kepala daerah. Itu harus ya? Harus ada. Harus ada tanda tangan dari kepala daerah setempat. Kayak kita kan Kabupaten Sidoarjo ya. Harus ada tanda tangan dari Pak Bupati. Gitu. Nah, site plan kita ada Pak, nanti bolehlah dicek ya. Site plan, IMB Pak juga Pak. IMB kita belum selesai bangunan rumah, ya. IMB kita sudah pecah Pak. Sekarang kita progres untuk pembangunan rumah. Dan IMB sudah ditandatangani, kita split ke 121 rumah. Karena kebetulan proyek kita yang pertama adalah Klaster Abu Bakar, ini jumlahnya 121 rumah. Kita sudah memecah, kita splitting menjadi 121 rumah. Itu. Kita tunjukkan data setiap kali pembeli mau membeli rumah, kita tunjukkan data. Siap. Nah, kalau kurang yakin lagi kita arahkan ke dinas perizinan setempat. Seperti itu. Kalau untuk ini Mas Adam, speknya atau segala macam bisa di ini ya, bisa dipertanggungjawabkan ya. Katakanlah misal nih di edaran pos lebaran kan, semisal contoh granit apa gitu kan. Betul. Nah itu kalau dicek di lapangan ya memang benar-benar sesuai spesifikasi yang ada di iklan gitu. Karena itu tadi yang sempat saya ceritakan, ada ini iklannya. Wah, rumahnya fotonya bagus, tapi ya kenyataannya kurang sesuai ekspektasi gitu. Jadi gini, kita Pak, IMB kita itu satu file ya, satu arsip itu ada pecah sertifikat. Mohon maaf, pecah IMB sama besteknya bangunan rumah. Di situ gambar kerja tertuang di situ Pak, tertulis, tercantum di situ. Dari apa aja speknya, dari atas sampai bawah itu ada Pak. Ada ya. Itu. Nah terus bangunan rumah kita yang ready pun ada. Sehingga bisa dicek langsung. Nah kadang kalau misalkan rumah masih belum dibangun kan kita nggak bisa tahu ya ini pakai apa ya struktur bangunannya. Tapi rumah kita sudah banyak yang kita bangun.
Oke. Di Gria Oso ini sudah dibangun kurang lebih hampir 100 unit kita bangun. Sudah jadi 100 Iya, unit ya. hampir kurang lebih 100 unit ya. Nanti bisa dicek di sana. Iya. Sama nggak nih? Nah, kalau nggak sama, klaim aja Pak. Bisa. Iya, benar. Harus Karena dong. kita setelah berita acara serah terima unit, itu nanti kita klaim bisa. Misalkan gitu. ada kurangnya apa, kurang sesuai loh. Ini dispesifikasi katanya pakai granit. Oh ini pakai keramik. Iya. Sediakan formulir untuk keluhan seperti itu ya. Betul, Oke. ada seperti itu ada. Oke. Iya. Begitu Pak Chandra, mungkin untuk legalitasnya apalagi yang sekiranya masih menjadi Iya. pertanyaan? Ya karena saya sendiri dibilang awam juga sih ya. Oh, Cuman seperti itu. makanya saya tanyakan tadi kan berdasarkan pengalaman teman-teman gitu. Iya. Jadi makanya kemarin ya ada sih saya juga browsing-browsing di tempat ya sama-sama Sidoarjo juga. Tapi perumahan-perumahan apa gitu kan. Jadi makanya ini saya agak tertarik juga gitu loh dengan desainnya. Misalnya sih menurut saya sih bagus kalau memang itu bisa dipertanggungjawabkan, dan ini juga belum lihat ya ke lapangan ya gitu loh. Kalau sudah ternyata sudah terbangun 100 unit ya saya rasa nggak ada masalah sih gitu loh. Nah itu untuk kalau kita kenal dari lokasi Gria Oso mau ke Surabaya bisa jalur mana aja Pak Adam? Kalau kita ke Surabaya itu yang jelas karena lokasi kita dekat ya. Sebetulnya lewat jalan kampung aja bisa. Cuman gini, Gria Oso ini kalau mau kemana-mana itu dekat. Mau ke Gresik dekat, mau ke Mojokerto dekat, mau ke Malang dekat, mau ke Madiun pun dekat. Iya. Kenapa? Karena kita dekat dengan pintu tol. Oh exit tol. Jadi tergantung itolnya dong. Pintu tolnya. Iya. Nah, dia punya isi sandalnya cukup ya bisa jadi Iya. kan. Siap. Sampainya cepet bisa. Siap. Karena kita dekat dengan exit tol Tambak Sumur. Oke. Nanti bisa dicek. Sama bandara pun dekat Pak. Sama Bapak bandara. kalau mau ke Aceh bisa cepet Pak. Oke. Serius. Jauh dong. Iya. Jauh. Tapi bisa cepet Pak. Iya. Tapi turun bandara dulu, Oke. terbang ke sana. Kebetulan nggak ada saudara saya Pak Adam. Oh, nggak ada. Iya. Kalau ini namanya sistem kayak beli ya, KPR atau apa kan gitu ya. Iya, betul. Ya. Ini kerjasamanya bank sudah apa aja? Bu? Oh iya, Maksudnya? ini kalau untuk pembelian rumah itu kan memang kadang pembeli ini kredit ya. Bahkan sebagian Siap. besar mayoritas pembeli itu pembeliannya secara KPR. Iya. Kita telah bekerja sama dengan semua bank BUMN ya. Oh, oke. Di antaranya Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia atau BSI, Bank BNI, Oke. kemudian BTN, dan juga BRI. Ya. Kita sudah bekerja sama. Adapun yang bank swasta, kita kerjasama sama Bank Bukopin. Nah, sementara ini kita memang ada 6, tapi kan untuk kemungkinan kita sedang jalan kerjasama sama OCBC juga, Oh gitu. Oke. NISB ya. Kita sedang proses kerjasama saat ini. Oke. Tapi yang jelas Pak, bank-bank BUMN sudah kita pegang. Kita sudah bekerja sama dengan mereka. Dan mereka Iya. memberikan penawaran itu bervariasi ya. Gitu ya. Mulai dari suku bunga mulai hanya 4,88%. Iya. Tapi syarat dan ketentuan berlaku Pak ya. Jadi kalau saya udah tahu beberapa bank gini kan saya bisa kira-kira juga gitu kan. Jadi nanti gimana-gimananya. Kalau untuk tipe-tipenya Pak Adam? Kita untuk yang di klaster Abu Bakar ini Pak, Iya. ada 121 unit rumah. Itu ada 3 tipe rumah. Yang Oh. pertama tipe 48 itu ada di Blok B. Iya. Bangunan rumahnya 48, tanahnya 90 meter persegi. Tangannya 90%. 90 meter Oke. persegi, 6 dikali 15. 15, Itu ya. yang tanah standar Pak ya, Iya. nggak ada kelebihan tanah. Terus kemudian yang kedua ada tipe 50. Dia di Blok D Pak. Blok D. Tanah tipe bangunannya 50 meter persegi, tanahnya 91 meter persegi. Lebarnya 7 Pak, ke belakangnya 13 meter persegi. 13 Oh, meter, maaf. 13. Jadi 91 meter persegi. Kemudian yang paling besar tipe 56. Iya. Tipe 56 tanahnya 105. Tanahnya 105. Jadi 7 dikali 15. Jadi di klaster Abu Bakar ada 3 tipe ya. Ada 3 tipe. Kalau perencanaan proyek selanjutnya ada klaster lain lagi ya, pilihan Iya, lain? kita tentunya Pak ya, developer sendiri juga tidak puas dengan satu Siap. kawasan ya. Iya. Satu project. Iya. Kita insya Allah di bulan November besok ini kita mau launching. November ini besok? Ya, Oh, November oke. besok. Jadi ditunggu ya segera untuk Oke. teman-temannya diinfo Pak ya. Oke, siap. Info nanti bisa berbondong-bondong. Kalau Bapak nanti mereferensikan, kita Iya. ada program MGM atau Member Get Get Member. Oke, Jadi nanti oke. berlaku bagi pembeli-pembeli yang sudah pesan rumah di Gria Oso.
Kalau mereferensikan pembeli baru, nanti akan mendapatkan fee lah ya. Marketing bisa bilang fee ya. Oke. Gitu. Yang itu nanti rencananya yang tahap kedua kita lahannya 72 meter persegi tapi 2 lantai dan kita menerapkan smart home system. Oh itu untuk klaster yang baru. Untuk klaster yang baru. Oh. Gitu. Jadi dari nanti pintu masuknya sudah menggunakan digital, kemudian lampunya sudah menggunakan aplikasi dari HP. Jadi bapak nanti dari HP dia bisa aktifin semua yang ada di rumah. Oke. Itu AC dan lain sebagainya bisa nanti dikelola melalui smartphone. Untuk harga ini dari yang klaster yang sudah ada sama ini Harga apa ya? Iya. Harga belum kita launching Pak, nanti kita info Oh, nanti. Gitu. Oke. Ya. Tapi yang jelas Pak, Bapak berinvestasi di Gria Oso ini pilihan yang sangat tepat. Oke. Karena kita dalam setahun 3 kali kenaikan harga. Oh gitu. 3 kali kenaikan harga. Yang dulu beli cuma berapa? Sekarang kenaikannya bisa 100 juta. Oh gitu. Itu. Dan Bapak nggak perlu khawatir kalau Bapak beli dengan skema KPR, kita sudah mengcover semua biaya. Semua biaya udah di cover Pak sama developer Pak. Kan ada biaya realisasi kan? Iya. Itu udah di cover sama developer. Kecuali biaya asuransi jiwa sama biaya asuransi kebakaran. Sama nanti ada blokir 1 kali angsuran biasanya. Gitu. Itu dari pembeli sendiri. Tapi secara keseluruhan seperti provisi, seperti APHT, balik nama, akta jual beli, terus kemudian ada appraisal, itu semua kita yang tanggung sudah. Bapak tinggal menyiapkan dana untuk asuransi jiwa, Iya. sama Asuransi kebakaran. Oke. Dan dengan DP 5% aja bisa Pak. Untuk saat ini. Iya. Oh. Sekarang 5% aja bisa. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan Pak nggih, Iya sih. sudah dijelaskan ya Pak mengenai legalitas tadi dan juga aspek bangunan. Iya. Oke. Setelah itu mungkin Pak Adam bisa menjelaskan lebih rinci lagi mengenai untuk bangunan itu sendiri. Pasti masih menjadi pertanyaan nih untuk calon pembeli seperti Pak Chandra ini. Nah, bangunan ini sertifikatnya seperti apa? Ataukah apakah itu sudah menjadi milik pembeli seutuhnya atau bisa disebut dengan SHM? Spesifikasinya. Iya, seperti itu. Spesifikasi bangunan. Kalau spesifikasi bangunan kita mulai dari bawah Pak ya, kita berdiri dari bawah, kita menggunakan batu kali kita fondasinya. Oke. Dan jangan salah, nggak perlu khawatir juga, kita menggunakan Strauss. Iya. Kaku bumi Pak. Oh iya. Kaku bumi itu dengan kedalaman 3 meter. Dan 3 meter kemudian ada cakar ayam. Sehingga Bapak kalau misalkan membeli rumah di Gria Oso ini, kan 1 lantai. Iya. Bapak mau jadikan Naikkan 2 lantai, lagi, nggak ada naikkan masalah ya? lagi, itu udah kuat. Oke. Itu, karena pondasinya dia udah ada Strauss. Oke. Ya. Dia udah kuat. Kemudian bata kita menggunakan spesifikasi bata ringan. Terus kemudian atapnya kita menggunakan galvalum dan semua komponen besinya Pak, nggak ada besi 6. Kita besi 10 semua, bagelnya besi 8. Kokoh ya? Iya. Kokoh, Oke. kuat. Semua elemennya nggak menggunakan besi 6, nggak ada. Oke. Minimal besinya besi 8. Oke. Secara bangunan kuat. Terus kemudian secara sertifikat ya yang diterima, Iya. kita SHGB Pak. Karena peraturan dari daerah, ya, peraturan Sidoarjo itu kalau kita menjual rumah, ya, perumahan, maka pembeli ini menerimanya SHGB. Itu yang betul. Karena memang aturannya seperti itu. Kenapa gitu itu Pak Adam? Ini kalau secara prosesnya Pak ya, Iya. secara runtutannya, SHM Induk ini kan masih atas nama PT. Betul. Oh, jadi itu terpecah gitu ya nantinya ya? Kemudian diturunkan dulu Pak, di downgrade. Oh gitu. Jadi SHGB, Sertifikat Hak Guna Bangunan. Dari SHGB Induk, ya, itu dipecah menjadi 121 unit rumah. Oh gitu. Nah, Oke. perdanya berbunyi seperti itu. Oke. Sehingga Oke. kita memberikan sertifikat kepada pembeli ini, sertifikat hak guna bangunan. Oke. Kalau untuk tadi kan harga yang klaster baru ya. Kalau yang saya tanyakan untuk klaster yang sudah ada, apa bisa berapa? Terus promonya itu ya. Kan belum dijelasin sama Pak Adam ini Kalau tadi. promonya itu tadi Pak, promonya kita memberikan promo free semua biaya. Oh Kadang gitu. gini Pak, Bapak kalau misalkan beli rumah, dia bilang DP-nya hanya 20 juta atau 5% atau DP 5%. Iya benar. Kenyataannya Pak, Bapak waktu realisasi ya, Iya. Bapak ngeluarin duit ada 50 juta lagi gitu. Iya, 50 juta lagi, terus kemudian mungkin bisa sampai 100 juta.
Karena yang kita Karena cover untuk, Pak, yang pertama itu Iya. PPN. PPN-nya 10% Pak. 10% aja sudah ketemu sekitar 60 juta, 60 jutaan. Terus kemudian ada biaya pajak dari penjual atau BPHTB. Iya. BPHTB kita juga yang bayarin. Jadi nggak apa-apa, nggak usah keluarin duit lagi, nggak usah. Oke. Nah, kalau di Sidoarjo kurang lebih 5% untuk pajaknya pembeli. Iya. Terus kemudian untuk biaya balik nama, AJB dan sebagainya. Kalau di total itu ada 100 jutaan kita sudah cover. Oh, bisa Bapak jadi. tuh berhemat, Bapak nggak usah ngeluarin duit-duit lagi, udah dapet itu semua gitu. Jadi bisa terima kunci. udah kayak cashbacknya sekitar segitu ya. Gitu. Oke, oke. Nah itu tadi kan untuk yang skema KPR seperti itu Pak Adam ya. Skema KPR, Nah betul. Iya. mungkin Pak Chandra ini sudah tahu atau belum di Gria Oso ini ada beberapa skema untuk pembeliannya. Oh, Iya. belum sih. Kalau Belum. yang saya tanyakan KPR kan pada umumnya ya. Iya. Saya yang teman ada cerita masalah in-house atau apa itu tuh saya sih nggak belum seberapa jelas juga. Oh iya, Gitu. tadi Pak Chandra sendiri kan sempat menyinggung tentang ini ya, perumahan yang tanpa bank. Nah itu. Nah, kita juga bisa Pak. Oh gitu ya. Cuman Tanpa bunga juga. tanpa bunga dong yang jelas. Oh gitu ya. Tapi kita sebutannya margin, Mbak. Oh gitu. Margin. Iya. Cuman Iya. memang ada perbedaan. Kenapa ada margin? Karena mata uang kita rupiah ini ya, Iya. itu dia terkena namanya inflasi. Oh, oke. Sehingga nilai uang kita ya 10.000 sekarang bisa beli nasi goreng, Pak. Ya. Sekarang ya kan? Sekarang. 5 tahun ke depan Betul. Tentu. Betul bisa ya. jadi 15.000, 20.000 harga nasi Oke, goreng oke. satu piring kan gitu. Oke. Nah, sehingga kita tetap menerapkan margin karena pembayarannya ini dicicil sampai kita maksimal 5 tahun sih, Pak. Ya untuk yang program apa itu tadi in-house Untuk yang ya? in-house. In-house ya. Oke. Jadi kita mempunyai beberapa skema pembelian atau pola bayar. Yang pertama adalah tunai atau cash keras. Oke. Ini dilakukan satu kali Pak pembayarannya tunai. Iya. Terus kemudian yang kedua ada cash lunak atau in-house 1 tahun. Hmm. Nah ini bisa dicicil sampai 1 tahun. Oke. Kemudian berikutnya adalah in-house 2 tahun. Yang ketiga, yang keempat maaf, itu dia in-house sampai 5 tahun maksimal. Dan Hmm. tentunya satunya lagi adalah KPR. Oke, oke. Dari beberapa pola ini kira-kira Bapak mau yang tunai aja apa yang cash? Oh, ya pasti mungkin KPR ya. Kalau untuk syarat dari KPR itu untuk lebih jelasnya apa aja Pak Adam kira-kira untuk pengajuan? Syarat KPR yang jelas Pak ya, Bapak harus lebih dari 21 tahun. Udah Pak ya? Alhamdulillah tahun depan ya. Masih di bawah. Sudah Pak Adam. Yang jelas harus lebih dari 21 tahun Pak. Iya. Terus itu yang kemudian mohon maaf nih Bapak sebagai wira swasta atau Bapak bekerja di Karyawan swasta. Karyawan swasta. Iya. Nah, karyawan swasta itu nanti menyertakan slip gaji Pak. Oh, slip gaji kan. Slip gaji sama rekening koran. Rekening 3 bulan terakhir 3 gitu bulan maksudnya. terakhir. Oke. Betul, itu. Terus kemudian NPWP, KK, KTP, ya, buku nikah. Buku Iya. nikah Pak, kalau ini Pak nanti bisa join income. Apa itu? Join income itu kalau istrinya Bapak bekerja, Oh, Bapak bekerja, nanti bisa pendapatnya dijadikan satu. dijadikan satu ya? Nah, Oke, oke. gitu. Kebetulan kerja juga sih. Kerja juga. Iya, Nah, benar. Itu nanti bisa dihitung sama bank. Kalau pendapatannya besar, Iya. kemungkinan besar di ACC. Peluangnya lebih besar ya? Peluangnya lebih Oke. besar. Oh gitu. Gitu. Kalau ya ini syarat in-house, kalau yang untuk in-house, yang skema in-house Sama. aja. Kita juga menerapkan seperti itu. Artinya kita juga Kan nggak lewat bank. Ya betul. Harus Tapi- sedetail itu juga. Betul. Oh. Tapi karena masalahnya gini Pak, yang populer ya, yang umum di masyarakat. Iya. Itu kan developer ini zolim dan lain sebagainya. Iya. Kan, wah developernya ini nggak betul nih. Iya. Kan? Tapi jangan salah Pak, pembeli juga bisa gitu. Oh gitu. Jadi kita Pak, track record ya pengalaman kita sendiri di sini. Oke. Ya. Pembeli ini yang nggak ngangsur pun banyak. Oh gitu. Iya. Jadi bisa sampai berbulan-bulan. Ternyata bukan hanya di kita, tapi Iya. juga ada di developer lain. Tapi untungnya Pak, kita di sini gercep ya. Oke. Artinya kita di sini itu cepat dalam menangani. Artinya keterlambatan itu segera kita ingatkan, kita Iya. tegur gitu. Makanya Pak dari awal kita harus memberikan screening.
Oke. Kita mengetahui dulu seperti apa pemberinya, profesinya, pendapatannya per bulan berapa, Iya. alamat tinggalnya di mana. Iya. Itu pun menjadi hal yang harus kita perhatikan di awal. Iya, karena setahu saya teman saya yang kapan hari cerita masalah rumah yang Yang murah itu ya. betul. Itu kalau sistem tanpa bank itu satu tanpa tanpa ribet lah, survei apa segala macam kan gitu nggak ada ya kalau di sana lah. Itu ya semacam persyaratan juga lebih lunak gitu sih. Berarti kalau di Gria Oso tetap persyaratan KPR sama in-house nggak ada beda dong? Yang jelas kita lebih lunak Pak daripada KPR. Oh gitu. yang jelas Tapi tetap ada istilahnya survei, screening itu tadi gitu ya. Kita prosedurnya seperti itu. Oh gitu, oke. Supaya timbul yang namanya ridho birido. Oh, Karena developer ini melepas produknya kepada pembeli yang benar-benar kooperatif. Oke. Makanya kita screening dari awal. Karena terus terang Pak, banyak sekali cara pembelian in-house ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang sebetulnya dia itu gagal di proses di bank. Oh, Karena gitu. kolektabilitasnya mencapai 5, Oke, kalau paham. bilang call 5, call Iya. 4. Iya. Iya. Akhirnya larinya ke pembelian in-house. Oke, betul. Tapi yang namanya call 5, call 4, call 4 ke 5 itu sebetulnya udah karakter. Oh gitu ya. Iya. Karakternya seperti itu, makanya dari awal kita screening. Oke. Siapa? Iya. IDBI-nya juga kita cek. Gitu. Makanya dengan kita sudah mengetahui seperti apa, developer bisa lebih ridho. Pembeli pun ridho. Karena kita di sini memang mengusul ridho birido secara transaksinya. Gitu Lebih jelas ya. seperti itu Lebih ya. jelas ya. Jelas Iya. gitu. Kalau ini dari lokasi ada fasilitas-fasilitas umum yang terdekat apa aja ya Pak Adam? Dan kalau Surabaya Sidoarjo, kalau Surabaya apa, Sidoarjonya apa gitu? Kalau dari Kita lokasi, sendiri, Pak, kebetulan ke Bandara Juanda Juanda ya, dekat. 15 sampai 20 menit lah. Oke, Kalau iya. nggak macet bisa 10 menit Pak. Karena dekat exit tol tadi, atau lewat? Ya, dekat lewat tol bisa, lewat Bawah? jalur bawah juga bisa. Oh, iya. Terus kemudian ada hospital atau rumah sakit. Oh, ada rumah sakit. Nah, ada rumah sakit mitra keluarga dekat sini. Kurang lebih jaraknya 15 menit tidak? Oh, iya. 15 menit. Terus kemudian ada tiga kampus ya, yang tadi saya sebutkan, WIN, Iya. pelayaran, ya sekolah tinggi pelayaran, kemudian UPN. Oke. Kemudian pasar kita juga dekat. Pasar tradisional, pasar modern. Tradisional, pasar modern juga ada Pak. Oh, oke. Itu juga ada, kita dekat. Kemudian sekolah SD, mulai SD sampai SMP itu aja ada. Oke. Untuk akses jalannya dekat dengan Mer tadi ya? Iya, Iya. sudah sih. Sudah. Exit tol juga tadi ya Pak Adam ya. Iya. Kita itu sudah mendengar informasi tentang pembebasan jalan untuk OL. Ya. OL. Setelah Oh, OL. ya. Kalau Mer kan Middle East Ring Road, kalau ini Iya. yang Outer East Ring Road. Oke. Jadi Oke. dia di luar lagi ya. Dan kebetulan rencana pembebasan untuk lahannya atau rencana dikerjakannya itu dekat sekali dengan lokasi kita. Oh, nanti melewati. Betul. Oh. Jadi nanti kalau misalkan Bapak nggak tahu ya berapa tahun ke depan, Iya. itu jangan kaget kalau misalkan lihat di situ ada pembangunan untuk jalan. Seperti Mer tapi dia lebih besar lagi. Oh, oke. Oh ya, bagus berarti. Iya. Nanti kalau sudah dibangun jadinya bisa mau jalan OR gitu. Oh gitu ya. Titik nol ya, langsung ke Iya. Ya, betul. Kalau dari sarannya Mas Adam ini sama Mbak Nila, kalau tadi kan rencananya katanya bulan 10 ya, Iya. bahwa ada launching atau ada project baru. Ya dari sebenarnya kalau dari bocoran kan belum bisa dibocorkan harga. Jadi smart home system sama apa yang menjadikan beda selain smart home systemnya itu apa lagi? Jadi saya kan katakanlah umpama sekarang kalau di yang project sekarang masih ada ya, unit ya, masih ada ready ya. masih. Oke. Yang bikin ini ya keunggulan kita ya, Iya. yang membuat menarik dari Iya. Pak Chandra ya. Iya. Yang jelas kita DP-nya bisa dicicil Pak, Oh, sampai gitu. 1 tahun. Ya. Oh, DP bisa dicicil Bisa sampai 1 dicicil. tahun. Nanti Oke. artinya cicilan DP lebih murah. Oh. Ya, kalau Bapak ini ada perencanaan pembelian rumah di 1 tahun ke depan, Ya. bisa dicicil mulai sekarang. Dan Oh, mengeluarkan gitu. biaya sangat murah. Oke. Kemudian cicilan per bulan juga murah. Oke. Tapi mendapatkan rumah yang
kualitasnya nggak tanggung-tanggung. Gitu. Terus kemudian yang kedua soal kejelasan. Iya. Pak. Karena ini sangat penting. Ini yang seringkali diabaikan. Iya. Developer kita sangat jelas. Kebetulan kantor developernya juga satu lokasi dengan proyeknya. Oke, iya. Terus kemudian nanti Bapak setelah membeli bisa langsung balik nama atas nama Bapak sertifikatnya. Iya. Oke. Itu yang paling penting. Oke, iya. Benar. Oke sih. Kira-kira bookingnya kapan ini? Nah, kalau udah jelas mungkin ya nanti kan pasti ngobrol sama istri juga kan. Tapi Harusnya istri diajak Pak tadi. iya harusnya nanti. Cuman kan kerja juga. Oh, kerja juga. Iya. Jadi kalau dari saya pribadi ya setelah saya dengerin Mbak Nila ngomong tadi sama Pak Adam juga, ya lebih makin tertarik sih gitu loh, makin tertarik karena memang ya itu tadi. Kalau dari pengalaman teman-teman atau rekan semuanya yang sudah membeli rumah hunian, kita memang kalau saya menilai ya dari apa yang dijelaskan sama Pak Adam juga, ini ya di sana banyak yang mengiklankan murah apa segala macam, tapi untuk kejelasan atau yang Pak Adam bilang tadi itu atau masalah ya legalitas dan itu real nggak, dibangun nggak, jadi nggak, itu kan yang perlu ditanyakan lagi seperti itu. Jadi kalau memang semua yang dijelaskan sama Pak Adam sama Mbak Nila ini udah, saya rasa udah bisa ditanggungjawabkan dan udah jelas, saya rasa bagus dan tertarik banget gitu sih. Kalau saya rasa sih gitu. Ya mungkin secepatnya ya Pak Adam. Secepatnya Siap. ya. Secepatnya. Nanti kan saya marketingnya. Iya. Oh gitu. Langsung Oke. dihandle Pak Adam sendiri. Insya Allah secepatnya. Oke. Iya. Ya. Baik, mungkin sudah cukup Pak mungkin? Sudah cukup. Oke. Baik, terima kasih Pak Adam sudah menjelaskan secara lebih rinci. Jadi Pak Chandra ini semakin yakin untuk Iya. membeli Terima Gria kasih. Oso seperti Terima itu. kasih. Iya. Baik, Gria So People, sampai jumpa di Bincang Properti selanjutnya. Terima kasih.